Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, mulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan buat kita semua dan menjadi wasilah atau asbab dari ditambahnya hidayah. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, Allah senantiasa menambah hidayah bagi orang-orang yang menambah keimanannya. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Semakin kita pupuk keimanan, semakin hidayah itu ditambah. Tapi kalau kita mengurangi keimanan, maka hidayah itu juga ikut berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang yazid, naik. Kalau naik itu sampai ke tahap a'la iliyin. Kalau lagi naik. Tetapi kadang-kadang iman itu yankus, juga turun, merosot. Bahkan ekstrimnya merosot sampai ke derajat asfala safilin. Jadi kalau lagi naik a'la iliyin, kalau lagi turun asfala safilin. Nah, supaya kita itu tidak sampai ke asfala safilin, ya, salah satu usahanya adalah dengan ziyadatul hidayah, istizadatu al hidayah, senantiasa memupuk dan menambah hidayah itu, berusaha, berupaya dengan cara diantaranya adalah talabul ilmi, untuk memupuk keimanan. Dengan dipupuknya keimanan, maka Allah berkenan menambahkan hidayah, menambahkan taufik, menambahkan semangat, menambahkan antusias, menambahkan kesadaran akan kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan kita, terutama kewajiban yang sifatnya adalah kewajiban agama. Karena al-wajibat aksar minal awqat, sesungguhnya kewajiban yang ada itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Sering diingatkan oleh para ulama kita, kalau sehari tidur 8 jam, kemudian kita punya usia 60 tahun, berarti kita tidur berapa tahun seumur hidup? 8 jam dari 24 jam berapa? Sepertiga. Berarti kalau kita punya hidup 60 tahun, sepertiganya 20 tahun. Berarti 20 tahun kita tidur saja itu. 20 tahun dari usia 60 tahun kita itu hanya untuk tidur. Kemudian 8 jam berikutnya kita untuk kesibukan, bekerja, bermasyarakat dan lain sebagainya. Berarti kita ngurusin kehidupan dunia kita itu 20 tahun juga. Sisanya untuk kepentingan yang lain, yang kalau untuk ibadah itu saya yakin dan kita juga menyadari ini kekurangan kita semua, paling berapa jam ya. Kalau kita sholat 5 menit saja, versi khusyuk kan 5 menit ya, kali 5 kali hanya 2 jam setengah. 2 jam setengah, maaf, 25 menit, setengah jam. Jadi kalau kita bandingkan dengan usia hidup kita, sholat itu paling itu hanya berapa persennya gitu. Itu pun kalau khusyuk, kalau tidak khusyuk juga masalah. Itu pun kalau berjamaah, kalau tidak berjamaah. Jadi kesadaran semacam itulah yang menghantarkan kita kepada bahwa semaksimal apapun kita melakukan suatu ibadah atau kebaikan, itu tetap kita belum sempurna menunaikan hak Allah. Di dalam sebuah hadis sebutkan, sehebat apapun ibadah kalian, kalian belum menunaikan sepenuhnya hak Allah. Itu oleh ulama bahasanya itu kewajiban yang ada itu lebih banyak dari waktu yang tersedia.
Tetapi faktanya manusia itu justru banyak menghabiskan waktu daripada ibadah yang disediakan. Kalau tadi kewajiban lebih banyak dari waktu yang ada, tetapi fakta kebalikan, waktu yang ada justru dipakai bukan untuk memenuhi kewajiban yang sudah ditetapkan. Jadi ini semacam renungan karena Nabi SAW mengingatkan kita hal itu. Hadis yang akan kita bahas itu juga tidak jauh dari itu. Ya. Jadi sebelum kita masuk hadis ini ada hadis pembuka. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitnatan au fitanan." Kata beliau, banyak-banyaklah kamu berbuat baik. Ya. Badiru bil a'mal, banyak-banyaklah kamu beramal, baik itu amal mahdhah berupa ibadah atau amal ghairu mahdhah berupa muamalah thayyibah dengan sesama kita. Fitnatan au fitanan, sebelum datang ujian, sebelum situasi berubah, sebelum kesehatan menurun, sebelum segala rupa menimpa kita, nyanu asem, nyanu amis, nyanu asin. Nu asem asam urat, nu amisnya diabetes, nu asinnya tensi. Pokoknya asem, amis, asin itu petaka semua itu, nano-nano itu. Itu kalau bahasa kitanya itu begitu. Badiru bil amal, segera sempurnakan amal-amal kalian. Segera tunaikan amal perbuatan, tunaikan ibadah kalian mahdoh yang ghairu mahdoh. Sebelum datang ujian. Fitnatan. Sebelum datang ujian. Kalau sudah datang ujian itu susah lagi beramal, Pak. Mau maksimal gimana? Orang kita banyak keluhan. Ya. Mau berjamaah sesempurna apa? Orang kita juga udah nggak bisa kemana-mana. Nah, sebelum masa itu tiba, sebelum segala kekurangan itu menimpa kita, sebelum segala sesuatu itu susah bagi kita, banyak-banyakin sekarang. Itu maksud badiru. Badiru dari bahasa Arab artinya mubadarah, artinya badri, segera. Kalau bahasa Inggris itu early. Kalau asri kan cepat. Nah, cepat itu masih di bawah badir. Ya, kalau asri atau surah itu memang cepat, tetapi beda dengan badir. Kalau badir itu segera. Bersegeralah. Bersegeralah kalian melakukan perbuatan-perbuatan baik, mengerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan atau yang disunahkan kepada kalian sebelum tiba masa kalian sulit atau tidak bisa melakukannya. Taubat sebelum taubat itu sulit, sholat sebelum sholat itu nggak bisa, datang ke masjid sebelum ke masjid tidak bisa dilakukan. Akan tiba masanya kita nggak bisa ke masjid. Maka sebelum itu bersegeralah atau berusuhanlah kalian untuk banyak-banyak menunaikan kewajiban-kewajiban itu. Itu kata Nabi. Badiru bil amali fitnatan. Gambarannya begini. Kalau sudah datang ujian itu, seseorang sudah sibuk dengan dunia, ya bi'u minad din bi'aradi minad dunya. Akan tiba masa orang-orang itu menjual agamanya untuk dunianya. Sholatnya dia korbankan untuk pekerjaannya. Itu akan tiba masa itu. Kalau kita tidak menjaga kualitas amal sekarang, kita akan menemukan suatu masa di mana kita itu akan dipaksa oleh keadaan meninggalkan hal-hal yang sempurna dalam agama, kemudian kita sibuk dengan urusan dunia. Banyak orang meninggalkan ibadah karena jabatan, banyak orang meninggalkan hal yang benar demi sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan, dia tinggalkan kebenaran, dia tinggalkan agama. Yabi'una minad din bi'aradim minad dunya, itu sudah ada fenomena sekarang. Betapa banyak orang mengorbankan agama mereka demi secuil dunia yang sebenarnya tidak seberapa.
Bahkan gambaran pahitnya kata Nabi, yumsi rajulu mu'minan wa yusbih kafiran. Bahkan ada orang saking nggak pentingnya agama bagi dia, saking nggak pentingnya beragama bagi dia, pagi beriman, sore kafir. Pagi ma'ruf, sore munkar. Pagi soleh, sore fasik. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bahkan nanti gambarannya itu orang saking cepatnya berubah, pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, paginya kafir. Karena fitnah dunia itu akan merangkak berjalan kepada kita kaki to'iminal lailil muslim, seperti malam yang gelap tidak terasa. Ini gambaran dari Nabi bahwa dunia itu seperti malam, menggelapkan, membutakan, membikin enak, melenakkan. Kaki to'iminal lailil muslim yang datang kepada kita malam itu nggak terasa, tahu-tahu tengah malam aja. Itu dunia. Maka perintah beliau, badiru, segeralah banyak-banyak beramal sebelum itu tiba yang kayak gitu-gitu itu. Sebelum yang kayak gitu menimpa kita, perbanyak-banyaklah mengerjakan amal. Di hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam hadis Auf bin Malik, qala ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Di suatu hari perjalanan perang Tabuk. Perang Tabuk itu melawan Romawi ya, kalau tidak salah. 3.000 pasukan melawan 40.000 pasukan Romawi. Romawi Timur, Romawi Jordania, Romawi Damaskus ya. Yang berakhir dengan kemenangan umat Islam, meskipun itu kemenangannya kemenangan strategi. Wa huwa fi qubbatin min adamin. Ketika beliau duduk di sebuah alas kulit, ya, model beginilah tapi terbuat dari kulit gitu. Faqala u'dud sittan baina yaday sa'ah. Kata beliau, perhatikan 6 hal sebelum kiamat terjadi. Sadari, renungkan, siapkan, u'dud itu. Hitunglah sebelum tiba hari kiamat 6 perkara ini. Berarti ini tanda kiamat yang serius yang akan menimpa umat manusia. Yang pertama, tanda dari kiamat yang sudah sangat dekat itu adalah mauti. Kata Nabi, kematianku. Kematian Rasulullah adalah tanda kiamat yang paling nyata. Nah, karena faktanya beliau sudah wafat. Jadi wafatnya Nabi kita Muhammad SAW itu tanda nyata bahwa kiamat memang sudah dekat. Maka ada ulama yang berusaha ngutak-ngatik angka, ngitung-ngitung, Imam Suyuti ya, lalu mengeluarkan statement kiamat itu kurang lebih 1.500 tahun lagi. Tapi itu hitung-hitungan ulama Pak, bukan ketetapan hadis. Jadi tidak boleh diyakini, tapi untuk informasi ya sah-sah saja. Karena beliau menghitung dari perjalanan umat manusia. Jadi wafatnya Nabi kita Muhammad SAW itu tanda nyata dari bahwa kiamat memang sangat sudah dekat. Yang kedua, summa fathu baitil maqdis. Jadi 6 tanda kiamat itu, yang pertama adalah wafatnya Rasulullah SAW, di mana risalah sudah selesai, agama sudah selesai, tidak tinggal diamalkan, nggak usah nyari syariat lain, nggak usah ngelirik syariat lain, agama sudah selesai, wahyu sudah selesai, tinggal diamalkan yang ada, tidak usah noleh sana sini lagi. Yang mana tanda kedua itu adalah Fathu Baitul Maqdis, dibukanya Baitul Maqdis, Yerusalem. Kapan itu terjadi? Itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Yerusalem, Baitul Maqdis
Al-Quds itu bahasa Ibrani Yerusalem. Kota yang penuh dengan kedamaian. Tetapi karena sekarang ada konflik jadi situasinya berbeda. Tapi itu hakikatnya adalah perjalanan menuju kedamaian sejati. Nah, Baitul Maqdis itu dibuka di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Allah bersumpah dengan kota ini, Wattini wazzaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Pertama Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Itu kata para ahli tafsir, yang dimaksud tin dengan zaitun itu adalah tanahnya. Dan tanah yang paling banyak didapat tin dan zaitun itu Yerusalem, Al-Quds, Palestina kalau sekarang. Allah bersumpah dengan negeri Palestina. Kenapa? Karena Palestina itu, karena Yerusalem itu adalah tempat kelahiran Nabi Isa dan tempat beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Wa Turi Sinin, yang kedua adalah Bukit Tursina, yaitu Gunung Sinai di Mesir. Kenapa? Karena Bukit Sinai itu adalah tempat di mana Allah mengangkat Nabi Musa menjadi Nabi dan Rasul, yaitu di Bukit Tursina. Baru yang ketiga, wahadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini, yaitu Makkah al-Mukarramah. Jadi Allah sudah bersumpah dengan Yerusalem, Al-Quds, Allah bersumpah dengan Bukit Sinai, Mesir, Allah bersumpah dengan Makkah al-Mukarramah. Jadi itu tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda kiamat yang kedua adalah dibukanya Yerusalem, dibukanya Al-Quds, dan itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tanda yang ketiga di mana kita harus waspada bahwa kiamat sudah sangat dekat, summa mautanun ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Banyaknya kematian. Jadi kalau jumlah angka kematian itu sudah banyak, itu pertanda bahwa kiamat benar-benar sudah dekat. Banyak yang meninggal, baik oleh peperangan, dan itu pernah terjadi ya. Di masa Abbasiyah saja itu dalam satu peperangan itu jutaan orang. Di masa era modern ada perang dunia 1 dan 2, itu juga jutaan orang yang meninggal. Lalu di era modern juga tidak kalah sedikit jumlahnya. Perang Irak, perang Suriah, perang apalagi tuh yang lain-lain ya. Belum lagi yang di Afrika. Pokoknya banyak sekali jumlah kematian. Itu pertanda kiamat sudah sangat dekat. Baina yaday sa'ah, sudah sangat di depan mata itu kiamat. Namun hakikatnya Allah yang tahu. Tetapi Nabi SAW menyebutkan bahwa banyaknya kematian adalah tanda kiamat. Baik kematian normal ataupun kematian yang akibat peperangan, yang sebabnya itu adalah karena peperangan manusia. Nah, yang keempat, tanda kiamat yang mungkin belum terlihat ya. Tsummastifadatu al-mal hatta yu'tir rajul mi'ata dinar fayadhallu sakhitan. Terlalu melimpahnya kekayaan. Tanda kiamat yang keempat, mungkin amatan saya ini belum terjadi. Istifadatul mal, melimpahnya harta kekayaan. Sampai orang kalau dikasih 100 dinar itu mugen. Nolak. Apa-apa lu ngasih segitu? Sakhitan, apa dengan ngarumas. Sakhit dengan menolak gitu. Sakit itu saya bukan menolak tapi ngarumas gitu. 100 dinar. Jadi sebelum kiamat terjadi, orang-orang akan menolak pemberian-pemberian. Sedekah-sedekah itu akan ditolak. Saking banyaknya kekayaan. Sampai kalau orang yu'tami atau dinar, sampai kalau orang diberi, dikasih 100 dinar itu kalau sekarang kali 2 juta. Berapa itu? 200 juta.
Sampai orang kalau dikasih 200 juta, kalau kurs emas sekarang hampir 3 juta, 300 juta dia akan marah, dia akan menolak. Nah sekarang ini belum terjadi nih, orang menolak sedekah 300 juta tuh belum terjadi sekarang. Pokoknya selama masih ada bansos, kiamat masih jauh lah. Selama masih ada orang ngantri gas, ngantri BBM, ngantri beras, ngantri bansos, masih orang yang berbondong-bondong didaftarin Pak RT di Desil Kemensos, itu kiamat masih jauh. Itu kata Nabi, kelak sebelum kiamat benar-benar dekat akan terjadi, orang-orang sudah tidak menerima pemberian-pemberian. Jadi kalau ada orang menerima sedekah kita tuh harus berterima kasih, Pak. Karena nanti akan tiba masa orang nolak sedekah. Karena ada ayatnya, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ini ayat ini pesan intinya adalah bahwa antara penerima sedekah dengan pemberi sedekah itu harus saling-saling berterima kasih. Penerima berterima kasih karena sudah diberi, pemberi berterima kasih karena sedekahnya, ladang amal soleh dia diterima oleh orang yang menerimanya. Karena nanti akan tiba masa di mana orang-orang tidak ada lagi yang mau menerima sedekahnya. Maka Quran jelas, janganlah kalian ikuti sedekah kalian dengan perkataan yang tidak menyenangkan kepada penerimanya. La tubtilu sadaqatikum, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian, zakat kalian, bil manni wal adha, dengan ucapan yang tidak bikin nyaman penerimanya. Manni itu perkataan yang ngungkit-ngungkit pemberian gitu. Dari kata manna yamunu, yamanan, Allah kan sifatnya manan, memberi. Nah, orang yang kalau manusia disebut dengan man, itu orang yang pemberian itu diungkit-ungkit terus itu. Disebut-sebut terus pemberiannya. Itu bikin nyaman, bikin tidak nyaman penerima. Maka Al-Quran melarang, janganlah kalian hilangkan pahala sedekah zakat kalian dan lain sebagainya, infak seluruhnya, dengan perkataan yang man, bil manni. Manni itu tadi ngungkit-ngungkit pemberian. Wal aza, nah kalau aza itu perkataan yang menyudutkan atau membuat si penerimanya itu nervous, si penerimanya itu merasa rendah diri, si penerimanya itu merasa merasa malu. Nah, kata Al-Quran itu dua hal yang bisa membatalkan pahala pemberian, sedekah ataupun zakat. Satu perkataan yang ngungkit pemberian, dan yang kedua adalah perkataan yang bikin malu penerimanya. La tubtilu, jangan kalian batalkan sedekatikum, pahala sedekah kalian, bil manni wal adha. Nah, maka dari itu cocok dengan hadis ini bahwasanya suatu saat akan tiba masa di mana orang tidak mau menerima. Itu artinya apa? Kalau masih ada orang yang mau menerima sedekah kita, kita harus berterima kasih kepadanya. Karena amal kebaikannya itu diterima oleh orang yang diberikan kepadanya. Jadi timbal balik begitu. Nah, ini yang paling harus jadi waspada kita, tanda yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, tanda yang kelima. Summa fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Tanda kiamat berikutnya adalah fitnah itu nanti akan masuk ke setiap rumah-rumah. Petaka, kerusakan itu akan masuk ke rumah-rumah, terutama rumah-rumah orang Arab. Kira-kira Pak, kalau kerusakan masuk ke tiap rumah, apa tafsirnya? Zaman sekarang? HP, internet. Keburukan internet itu sudah masuk ke tiap rumah. Orang sudah tidak perlu lagi ngajak musyrik di tengah jalan. Tidak perlu lagi ngajak kemusyrikan, kemaksiatan, kebid'ahan itu di mimbar-mimbar ceramah, di mimbar-mimbar masyarakat. Sekarang orang dapat mengajak maksiat, mengajak munkar, mengajak musyrik, mengajak bid'ah, mengajak fasik, itu cukup dari genggaman tangan, dari HP.
Maka para ulama menafsirkan hadis ini bahwa akan tiba masa sebelum kiamat, dan itu tanda seriusnya dari kiamat adalah ketika fitnah masuk ke rumah-rumah. Yang paling masuk akal tafsir hadis ini adalah bahwa itu pengaruh teknologi dunia maya atau internet. Apalagi selain itu, ya, petaka atau bahaya sudah masuk ke rumah-rumah. Kan nggak mungkin ada orang bawa bahaya ke rumah, nggak mungkin kan? Tapi HP tanpa dibawa datang sendiri. Siapa yang bawa petaka itu? Ya satelit, fiber optik itu yang bawa petaka ke rumah kita itu. Maka baik-baiklah, bijak-bijaklah kita menggunakan HP. Karena segala kebaikan dapat tergerus, dapat hilang dengan keburukan-keburukan yang sampai ke rumah kita. Bahkan saat kita tidur, petaka itu nyampe ke rumah. Bahkan saat kita duduk, petaka itu nyampe ke rumah. Bahkan saat kita bersama keluarga, petaka itu masuk ke rumah kita. Summa fitnatun la yabqa baitun minal arbi illa dakhalathu. Ketika fitnah masuk ke setiap rumah orang. Terus gimana sikap kita? Apakah kita menjauhkan diri dari fitnah? Ya silakan kalau mau metode uzlah. Ataukah kita bisa memilih metode infirad? Alhamdulillah kalau bisa. Lebih afdol lagi kalau kita ingin dapat pahala, ya pahala mujahadah, artinya menegakkan dakwah. Ketika fitnah masuk, petaka itu masuk ke rumah kita, kita bisa menegakkan dakwah kepada keluarga, kepada anak istri kita. Kita ambil yang baiknya dari fitnah itu dan kita jaga keluarga dari yang buruknya. Maka Pak, jaga cucunya, jaga anaknya agar tidak terkena fitnah yang kata Nabi akan menimpa masuk ke setiap rumah. Ila dakhalathu, ya, itu masuk ke rumah. Yang keenam, summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Adapun yang kelima, ya, tanda kiamat berikutnya adalah akan terjadi perdamaian, perjanjian antara kalian dengan orang berkulit kuning atau Romawi atau Eropa. Jadi kalau melihat konsep hadis, kita itu dengan bangsa Eropa akan berdamai. Akan menjadi satu kekuatan yang padu. Kuning, karena orang bule itu kan kuning. Nabi menyebutnya dalam banyak hadis Banil Asfar. Ketika menyebut Romawi juga sama. Kalian mendakwahi orang yang berkulit kuning. Orang berkulit kuning itu adalah bangsa Eropa, Rum atau Rumiyah. Jadi kalau menggunakan konsep hadis Nabi, kita itu akan menjadi sahabat bangsa Romawi. Kalau sekarang mungkin bangsa Eropa. Untuk apa? Untuk mengalahkan bangsa penyembah berhala dan penyembah kemusyrikan atau yang tidak beragama. Untuk melawan itu. Tetapi masanya kapan? Wallah alam. Ya, karena fakta yang ada di lapangan justru sebaliknya. Kita merapat ke blok, seolah-olah ya, kita merapat ke blok yang non Romawi gitu, dan berhadapan dengan Romawi itu. Nah kata Nabi SAW, kelak sebelum kiamat terjadi, kalian wahai kaum muslimin akan berdamai, akan bersatu, akan bergabung dengan yang namanya orang Romawi atau bangsa Romawi atau bangsa yang berkulit kuning, Banil Asfar. Fayaqdiruna fayatunakum tahta samani ghayatan. Tetapi setelah itu mereka akan mengkhianati kalian. Jadi kita akan bergabung dengan bangsa Romawi, kita akan bersatu padu jadi kekuatan yang satu dengan mereka, berdamai dan menjadi satu blok dengan mereka, melawan kekuatan kemusyrikan dan anti agama. Tetapi setelah itu selesai, fayaqdiruna, mereka akan mengkhianati kalian. Nah, ini harus menjadi semacam kewaspadaan buat kita, bahwa setelah kita berdamai dengan bangsa Romawi,
untuk mengalahkan bangsa berhala atau lain sebagainya, justru mereka akan yaghdirun ay khianah, akan mengkhianati kalian. Fayatunakum tahtas samanina rayah atau goyah. Dengan cara apa? Dengan cara mengkhianati kita itu dengan cara memecah belah kita. Dan menjadi berapa puluh simbol. Goyah itu walaupun diartikan sebagai bendera, tapi itu maksudnya adalah ya kelompok lah. Kita akan dihancurkan oleh pengkhianatan orang Romawi itu dengan dipecah belah kita jadi kecil-kecil. Gambarannya sampai 80 kelompok. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sesuai dengan hadis Nabi yang lain, bahwa iblis itu sudah putus asa untuk disembah di Jazirah Arab. Mereka sudah putus asa, udahlah, saya tidak mungkin bisa masuk lagi ke Jazirah Arab. Tidak mungkin ada lagi orang menyembah saya. Itu iblis sudah putus asa, kata Nabi SAW. Tetapi iblis masih punya kekuatan satu, yaitu apa? Ataharus bainakum, menimbulkan fitnah, pecah belah, berseteru sesama kaum muslimin. Jadi satu-satunya doa Nabi yang tidak dikabulkan Allah itu adalah Nabi meminta umat Islam selalu bersatu, tetapi itu Allah tidak kabulkan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari sunnatullahnya. Dalam ayat itu, dan Allah jadikan kalian mukhtalifin, berselisih. Jadi satu-satunya doa Nabi yang tidak diijabah Allah itu adalah minta umatnya selalu bersatu padu. Tetapi di dalam hadis, aku diberikan segala hal, tetapi yang satu ini tidak diizinkan. Jadi sampai hari kiamat nggak mungkin Pak ada persatuan yang padu. Yang ada apa? Saling memahami, saling menghormati, saling mentakzim, saling apa bahasa Jawanya itu teposaliro. Itu yang ada. Kelompok ini itu saling menghormati. Kalau disatukan tidak mungkin. Maka dari itu pandai-pandailah kita untuk mencari betapa banyak titik temu yang kita bisa sepakati, betapa banyak nilai-nilai perjuangan yang bisa kita perjuangkan bersama, dengan tetap kita dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nabi kita bahkan pernah berdoa agar umatnya bersatu, tetapi Allah tidak kabulkan. Jadi apa kewajiban kita? Ya perbaiki diri. Masing-masing fokus memperbaiki diri dan kelompoknya aja, itu aja. Bukankah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam setengah mati mendakwahi ayahnya, tapi juga tidak selamat. Nabi Lut mendakwahi istrinya setengah mati, tapi juga akhirnya termasuk kaum yang diazab Allah karena membocorkan rahasia kenabian. Nabi Nuh juga tidak selamat dengan setengah mati mendakwahi anaknya ratusan sampai hampir 1000 tahun. Siapa namanya anaknya? Kan'an. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya. Al-Quran mengabadikan idqala Ibrahim li abihi Azar, namanya Azar. Saking sayangnya Ibrahim kepada bapaknya, dia berjanji, Pak, nanti di akhirat saya akan mintakan ampun buat bapak. Tapi Allah menyahutnya, maka nastighfaru Ibrahim li abi illa ma yuwadahiyah. Istighfar kamu gak ada gunanya Ibrahim, karena Allah telah disekutukan. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah untuk pengampunan bapaknya, Allah tidak kabulkan. Nabi Ibrahim sudah setengah mati mendakwahi ayahnya, gak berhasil. Kurang apa Nabi Lut mendakwahi istrinya, gak berhasil. Kurang apa Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi anaknya Kan'an, gak berhasil. Bahkan kata Allah, dia bukan anakmu. Innahu laisa amalun ghairu sholih. Dia bukan anak yang soleh. Innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Bayangkan betapa beratnya mereka mendakwahi. Nabi Muhammad kurang apa mendakwahi pamannya Abu Thalib, gak berhasil. Apalagi kita gitu. Apalagi kita untuk menyatukan umat kita yang berlatar belakang beda.
Nabi-nabi saja kepada keluarganya sebagian ada yang tidak berhasil. Dan itu sunnatullah. Apalagi kita kepada umat kita. Kita bukan nabi dan umat kita bukan keluarga nabi. Jadi maka dibutuhkan istiqomah yang panjang, dibutuhkan kesabaran yang sekuat baja, dibutuhkan semangat yang terus menyala. Karena itulah sunnatullah yang terjadi di kalangan umatnya atau hamba-hambanya. Kata Nabi SAW, kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi. Di sini ada penjelasannya, hum ar-Rum, mereka adalah bangsa Romawi. Banil Asfar ay hum ar-Rum, mereka adalah bangsa Romawi. Lalu setelah kalian berdamai dengan mereka, mengalahkan musuh kalian akan dikhianati oleh mereka, dipecah-pecah sampai 80 kelompok. Tahta kulli ghayatin isna asyara alfan. Di setiap kelompok itu ada 12.000 pengikut-pengikutnya. Itu gambaran, angka itu gambaran saja ya. Bahwasanya itu yang akan dialami oleh umat kita. Itu perjalanan umat Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian, pelajaran dari hadis ini adalah kita harus senantiasa segera menyegerakan amal-amal kita sebelum situasi dan kondisi berubah. Baik fitnah terjadi pada diri kita, ada perubahan kesehatan, ada perubahan harta benda, ada perubahan status keluarga. Sebelum itu terjadi, sebelum semuanya pada kehilangan, sebelum semuanya pada kekurangan, sebelum semuanya pada menurun kualitas hidup kita, maka banyak-banyaklah beramal, banyak-banyaklah melakukan kebaikan, banyak-banyaklah menunaikan ibadah sebelum situasi berubah. Baik fitnah dalam diri kita tadi ataupun dari luar tadi fitnahnya. Godaannya dari luar sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu hadis ini memberikan kita pembuka ya, bahwa fitnah selalu ada depan kita, bahwa kerusakan selalu ada depan kita, bahwa godaan selalu ada depan kita. Maka syarat istiqomah diantaranya adalah senantiasa thalabul ilmi. Saya teringat perkataan sahabat mulia Mu'adz bin Jabal, agar kita bisa istiqomah itu 4 kuncinya. Satu adalah sering-sering thalabul ilmi kayak gini. Kalau mau istiqomah kayak gini, thalabul ilmi. Baik yang seminggu sekali, baik yang sehari sekali, terserah. Yang penting ada pengaman kita itu thalabul ilmi. Makanya Rasul menjadikan itu kewajiban, fardu ya. Cuman orang banyak tidak menyadari, disangkanya fardu teh salat aja. Disangkanya fardu itu zakat saja, padahal thalabul ilmi juga fardu, tapi banyak yang enggak menyadari. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ain lagi bagi setiap muslim. Yang kedua adalah agar kita istiqomah itu adalah suhbatus sholihin, selalu ngumpulnya dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Circle-nya tuh orang soleh. Yang ketiga adalah mujahadatun nafsi. Apa mujahadah itu? Serius, sungguh-sungguh menjaga diri kita dari gangguan-gangguan istiqomah. Dan yang keempatnya adalah senantiasa berdoa, minta dikuatkan di atas jalan istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Itu 4 hal yang kita bisa istiqomah. Cari teman yang baik, selalu ada di majelis ilmu, sungguh-sungguh untuk menjaga istiqomah itu, dan yang keempat adalah selalu berdoa supaya kita tetap istiqomah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.